Buat setiap kami punya hati yang terus menyembah kepadamu. Buat setiap kami punya keintiman dengan Tuhan yang berbeda. Bahwa kami bergerak makin ajaib dengan Engkau Tuhan. Bahwa kami hidup dengan Tuhan, jalan dengan Tuhan. Kami tahu tidak ada satu hari pun yang sia-sia. Tiap kali kami jalan dengan Engkau. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hamba sungguh minta anugerah, blessing Tuhan buat umat-Mu hari ini. Siapapun kami, anugerah dan berkat yang terbaik turun sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus. Kiara shanta karata shikarala. Kiara shikire mete shikire nemeta. Tuhan, Tuhan, Tuhan. Kiara tashini karala mata sana karala mata. Sikirana hasur yalamata kayana masih siaraha narala rasu narasi yarahasa naramata karalasi yarana sur alamaya nara sikirime rana mata karera ralaso yara hase naramata kayara amarala hasakalara kirera laso rana mata sakaralama Siriana Santa Kaya Urasi Kamara Mirita Sane Narala Santa Kara Uriama Sane Yara Hasera Lama Amarala Naratase Narahasa
Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Dan biar anugerah-Mu turun. Biar semua yang terbaik dari Tuhan turun. Amin. Semua yang terbaik dari Yesus. Biar melingkupi hidup kami. Ada yang butuh mujizat Tuhan, keluar dari hati katakan Tuhan, sentuh hidupku, jamah hidupku. Ada yang butuh mujizat dan mulai berkata, aku terima mujizat daripadamu. Kiara Shidarara Mata Santa, ada yang butuh kesembuhan, terima saja kesembuhan dari Tuhan. Ada anugerah yang luar biasa, kekuatan yang baru. Dia turunkan buat kita hari ini dalam nama Tuhan Yesus. Thank you Lord, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Thank you Lord. Curahkan berkat-Mu dalam nama Yesus. Anugerah, anugerah, anugerah. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur hari ini. Bicara Tuhan, buat kami menangkap akan hati-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Biar tidak ada satupun yang Kau lewatkan. Roh hikmat, roh wahyu, dan roh pengertian yang kerja sekarang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Dan semua kita berkata, Amen. Mari kita buka kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-22. Saya akan ajak Anda melihat ayat yang ke-20, ayat yang ke-21, dan ayat yang ke-22. Kita akan bicara tentang kunci Daud. Saudara, di Alkitab 2 kali disebut, yang pertama di kitab Nabi Yesaya. Lalu kalau Anda membaca lagi dalam kitab Wahyu ketika ada firman buat jemaat di Philadelphia, maka pernyataan ini muncul lagi yang namanya kunci Daud. Nah, 2 kali disebutkan oleh Alkitab, maka berarti ini merupakan sesuatu yang sangat penting. Dan nanti kalau kita membaca kunci Daud ketika digunakan, apa yang tertutup akan terbuka, dan kalau dipakai untuk menutup, sebenarnya apa yang terbuka akan tertutup. Nah, sekarang mari kita lihat, karena saya percaya sebelum Tuhan datang yang kedua kali, gereja akan dibawa Tuhan dalam sebuah level otoritas yang sangat luar biasa sebetulnya. Dan ini sudah mulai terjadi dalam sebuah level yang menurut saya masih cukup rendah. Tapi nanti pada ujungnya saudara akan melihat, karena seperti Alkitab berkata, 2 saksi Allah itu bisa menutup atau membuka langit istilahnya. Dan kalau itu terjadi, itu sebuah level yang sangat tinggi. Dan ini adalah apa yang sebenarnya Tuhan ingin berikan kepada gerejanya. Sebuah otoritas yang sangat dahsyat menjelang Tuhan datang yang kedua kali. Hari-hari ini merupakan hari-hari yang menurut saya dahsyat sekali. Sebab saya percaya dari pihak Tuhan, Dia ingin betul-betul memberikan sesuatu. Apa yang terjadi sebetulnya? Kita hidup pada masa yang sangat serius, di mana Yesus akan datang yang kedua kali. Tapi sebelum itu terjadi, dunia harus mengalami lawatan yang luar biasa. Karena dengan nanti pembinasa keji muncul di Israel, disitulah sebenarnya mereka akan tercelik mata mereka. Dan tiba-tiba mereka sadar bahwa ini bukan Mesias. Dan saat itulah saya percaya Yesus akan datang yang kedua kali di awan-awan, menjemput gerejanya. Dan tiba-tiba orang-orang itu akan tercelik matanya. Dan mereka sadar ternyata benar Yesuslah yang harusnya mereka tunggu selama ini. Saya hanya mau ingatkan saudara, ini sungguh-sungguh kita sudah mulai masuk akhir daripada akhir zaman. Ada sesuatu yang ajaib memang sedang Tuhan buat pada hari-hari ini.
Dan kalau kita melihat kegerakan begitu besar, saya melihat ini ajaib loh. Ada begitu banyak yang di depan mata kita. Saya berharap karena itu merupakan hal yang biasa Anda lihat, tidak membuat kita akhirnya berkata, oh nggak ada apa-apa. Orang-orang di dunia lain yang tidak pernah mengalami seperti yang kita alami, mereka berkata, ini mentakjubkan. Belum pernah saya jumpai seperti ini. Dan saya berharap Anda mengerti, Roh Tuhan sedang berurusan dengan sangat serius dengan bangsa kita. Amen, saudara. So inilah waktunya, saya berharap Anda menangkap. Nah, ada orang-orang yang sebenarnya pada waktu dia mendengar berita Tuhan akan datang kedua kali, dia melakukan sebuah langkah ekstrim yang mengerikan. Sebagian berkata, saya jual aja semua punya saya nunggu di atap. Kalau Anda nunggu di atap, paling mentok kesambar petir, saudara. Bukan itu cara nunggu Tuhan, itu bukan itu. Ingat loh, Alkitab berkata apa? Berbahagialah hamba yang didapati tuannya sedang melakukan tugasnya ketika Tuhan itu datang. Jadi inilah waktunya sebetulnya buat kita melakukan semua tugas kita dengan maksimal. Kapanpun Tuhan datang, biarkan dia mendapati kita sedang melakukan tugas kita. Bukan terus Anda jual semua, tidak pengen kerja, lalu hanya duduk diam di rumah, berdoa setiap hari, dan percayalah kalau itu yang kau kerjakan, kau ditinggal. Karena engkau membuat tugasmu terbengkelai, dan kita tidak menuntaskan apa yang harus kita tuntaskan. Nah, bagian daripada penuntasan apa yang harus kita kerjakan, menjelang Tuhan datang yang kedua adalah, saya berdoa, Tuhan akan memberikan kepada semua kita yang namanya kunci Daud. Sekian belas tahun yang lalu, atau mungkin lebih dari 20 tahun yang lalu minimal, saya kenal, ngobrol banyak dengan almarhum ayahnya Pak Yusak Cipto. Waktu itu usia saya sekitar 25-26, beliau sudah hampir 70 tahun. Anda bisa bayangkan perbedaan umur kami. Pada waktu ngobrol, dia itu cerita, dia ngomong begini sama saya. Aku ini disuruh Tuhan nulis buku soal akhir zaman. Memang sampai saat beliau pulang, itu buku belum jadi. Tapi saya termasuk orang yang diajak diskusi, dan dia share dengan saya begitu panjang lebar. Setiap kali saya ke Cirebon, saya itu bisa ngobrol sampai jam 1 pagi dengan dia, ngomongin Alkitab, dan kedatangan Tuhan yang kedua kali. Dan saya masih ingat salah satu hal yang dia katakan begini, masa antikris itu Tuhan berkata, berat sekali nak, sangat berat. Dan hanya Yahudi asli yang akan sanggup bertahan. Kita ini Yahudi-Yahudian sipit ini gak kuat. Kena sidik mencret katanya, tidak kuat. Hanya yang asli seperti itu akan tahan menghadapi antikris. Tapi masalahnya memang sebagian dari orang-orang yang hari ini mengaku percaya, ternyata belum tentu Anda juga mengalami pengangkatan. So kalau Anda mau kaya mendadak, tunggulah saat itu. Orang-orang yang diangkat, ambillah hartanya. Mereka tidak keberatan. Cuma Anda tertinggal, dan Anda harus baik-baik menghadapi akan kehidupan kita. Tapi sebelum Israel diselamatkan, bangsa-bangsa lain jumlah bilangannya harus genap. Maka saya berkata akan terjadi sebuah lawatan Tuhan yang luar biasa di seluruh dunia, entah berapa lama. Dan kalau itu terjadi, efek berikutnya adalah gereja akan punya otoritas sedemikian luar biasa. Tapi sebetulnya gereja akan menikmati blessing Tuhan yang ajaib. Karena setiap kali lawatan dan kegerakan itu, Anda mengerti itu secara keuangan membutuhkan dana yang luar biasa mengerikan banyaknya. Dan Tuhan mau berkata, waktunya segera akan tiba, itu akan diberikan kepada orang-orang percaya. So mari hidup dengan gairah yang baru. Bahwa dunia ini bukan segala-galanya. Ada sesuatu yang ajaib yang menanti kita di depan. Amen, saudara.
Nikmati semua yang hari ini Tuhan berikan dalam hidupmu. Dan biarkan otoritas Tuhan sampai dengan kuat dalam kehidupan kita. Sekarang kenapa kita mengerti kita butuh kunci Daud. Sekarang buka lagi kitab Nabi Yesaya, pasal yang ke-22, ayat yang ke-20, 21, dan 22. Maka pada waktu itu aku akan memanggil hambaku Eliakim bin Hilkia. Aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya, dan kekuasaanmu akan kuberikan ke tangannya. Maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. 22. Aku akan menaruh kunci rumah Daud ke atas bahunya. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Nah, saudara sekalian, ini merupakan sebuah otoritas, level otoritas yang sangat tinggi yang akan Tuhan berikan kepada gerejanya. Pertanyaannya adalah, apa yang harus mendahuluinya sebelum otoritas yang sedemikian hebat itu diberikan Tuhan kepada kita? Saya mencatat di sini ada 4 hal yang harus kita terima dalam kehidupan kita sebelum otoritas sebesar kunci Daud ini diberikan kepada kita. Saudara, kita buat arah-arahan di kota Philadelphia dari gereja tempatnya Pak Lukas yang pernah khotbah di sini ke City Hall yang di tengah kota. Dan sebetulnya sejak kami tiba di New York, daerah itu hujan terus. Hari-hari itu mereka hujan terus dari pagi sampai malam sampai sore, tidak berhenti non-stop hujan terus. Dan pada waktu itu kami tiba di Philadelphia jam 3 sore hari itu. Sedangkan jam 5 sudah akan kumpul dan jam 6 akan arah-arahan. Dinginnya luar biasa, angin dan hujan dari pagi. Pada waktu kami tiba jam 3, beberapa pendoa naik ke atas, bagian atas dari gereja. Di situ mereka berdoa. Dan saya melihat otoritas yang luar biasa. Hujan berhari-hari dihentikan, diperintahkan berhenti. Dan sebelum jam 5, langit sudah cerah, hujan total berhenti. Kami arah-arahan sampai ke City Hall, kemudian balik ke gereja lagi, tidak ada satu tetes air hujan pun yang turun. Nah, peristiwa-peristiwa seperti ini sering kali terjadi. Saya melihat teman-teman yang berangkat ke bangsa-bangsa, ada saat-saat mereka juga harus mengeksersis akan otoritas yang sebesar ini, dan itu terjadi. Apa yang tidak mungkin jadi mungkin, yang tiap kali mereka berkata terbuka dengan luar biasa. Waktu mereka berkata tertutup, maka semuanya tertutup. Ajaib sekali. Tapi kalau Anda perhatikan ayat 22 ini tidak akan terjadi sebelum ayat yang ke-21 tergenapi. Rupanya untuk sampai kita menerima kunci rumah Daud itu, Tuhan harus melengkapi kita dengan beberapa hal. Dan saya mau ajak kita belajar akan 4 hal yang harus kita terima dulu sebelum otoritas sebesar ini Tuhan akan berikan dalam kehidupan kita. Saudara, ini sesuatu yang begitu powerful dan gak main-main. Kalau kita berkata, oh saya mau, semua orang mau, akan kacau. Otoritas sebesar ini akan diberikan kepada mereka yang sudah terima 4 hal sebelumnya. Dan saya mau ajak kita belajar one by one. Yang pertama, lihat pada ayat 21 dikatakan begini, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya. Dia berkata, aku akan memberikan kepadamu yang namanya jubah. Saudara, apa itu jubah? Pada zaman itu jubah punya fungsi, tapi jubah sebetulnya lebih merupakan status. Ini bicara pakaian terluar mereka, yang ketika dikenakan akan orang berkata siapa mereka sebenarnya. Di Alkitab ada namanya jubah pujian, jubah kebenaran, dan sebagainya. Tapi Alkitab penuh dengan simbol lain. Di Perjanjian Lama begitu banyak cerita soal jubah, dan di Perjanjian Lama soal jubah itu berkaitan langsung
dengan sesuatu yang sifatnya jasmani maupun rohani. Nah, Daud, Alkitab berkata ini kunci Daud. Alkitab mengatakan Daud adalah orang yang ngerti betul betapa jubah yang dia kenakan itu berpengaruh sangat besar. Dalam perkembangan memang cara berpakaian kita berbeda, tapi di awal sebetulnya semua orang memakai jubah. Karena itu merupakan simbol atau statusnya. Kalau Anda perhatikan sekarang, kita dengan pakaian ini tidak pernah jelas statusnya apa. Tapi kalau Anda melihat teman-teman TNI atau polisi ketika mereka memakai seragam mereka, yang dulu orang berkata jubah mereka, maka apa yang muncul, yang ada di badan mereka, itu merupakan status mereka. Apa yang di bahu mereka, itu merupakan pangkat mereka. Begitu mereka lepaskan jubah mereka, atau seragam mereka, nggak kelihatan pangkatnya apa. Pakaian kita ini pakaian biasa, yang tidak menunjukkan siapa kita sebenarnya. Anda berdampingan dengan orang yang sama-sama pakai baju profetik. Yang satu punya uang 10 juta, yang pakai baju yang sama, dan agak kekecilan malah punya 10 miliar. Tapi ketika dilihat pakaiannya nggak jelas. Di zaman dulu semua jelas dengan jubah yang dipakai. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan buat saudara, walaupun itu juga hal yang penting. Tapi ada satu ayat yang saya mau tunjukkan kepada saudara, jubah seperti apa yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Sekarang mari kita buka firman Tuhan di 1 Samuel pasal yang ke-18. Lihat pada ayat yang ketiga sampai dengan ayat yang kelima. 1 Samuel 18 ayat 3, 4, dan 5. Yonatan mengikat perjanjian dengan Daud karena ia mengasihi dia seperti dirinya sendiri. Ayat 4. Yonatan menanggalkan jubah yang dipakainya dan memberikannya kepada Daud, juga baju perangnya sampai pedangnya, panahnya, dan ikat pinggangnya. Ayat 5, Daud maju berperang dan selalu berhasil, kemana juga Saul menyuruhnya, sehingga Saul mengangkat dia mengepalai para prajurit. Hal ini dipandang baik oleh seluruh rakyat dan juga oleh pegawai-pegawai Saul. Ada yang aneh sekali. Begitu Daud terima jubah Yonatan dan kelengkapannya, ayat yang kelima dikatakan Daud maju berperang dan selalu berhasil. Kalau Anda membaca dalam terjemahan yang lain, kata selalu berhasil diterjemahkan dengan kata behave wisely. Dia berperilaku dengan bijak. Aneh. Saudara, seorang yang punya otoritas yang besar akan menimbulkan prahara yang luar biasa bagi orang banyak kalau dia tidak tahu bagaimana berperilaku dengan bijak. Jubah yang dikenakan oleh Yonatan kepada Daud, aneh sekali. Itu paling tidak membuat perilakunya berbeda. Paling tidak jubah seorang putra mahkota yang turun dalam hidupnya, itu membuat semua perilakunya, sikapnya, tingkah lakunya beda. Dan saya percaya ini yang sebetulnya Tuhan mau. Saudara, tadi saya berkata ada great power but under control. Ada kuasa yang begitu besar tapi di bawah kendali. Kendali siapa? Roh Tuhan. Dan kita memulai dengan berkata, aku akan memberikan jubah kepadamu. Saya percaya jubah ini menunjukkan akan siapa kita yang sebenarnya. Yusuf begitu dia terima jubah dari ayahnya, dia tidak lagi bersikap seperti anak-anak. Ada kedewasaan yang luar biasa muncul dalam hidupnya. Dan tahukah Anda secara rohani, semua kita sebetulnya punya jubah. Sebab Tuhan punya jubah, anak-anaknya juga punya jubah. Mata kita tidak melihatnya, tapi tahukah Anda secara rohani,
semua kita punya jubah. Hari ini kita hanya melihat para penari yang pakai jubah. Tapi sebetulnya semua saudara punya jubah. Mari kita minta sebuah jubah kedewasaan dari Tuhan. Mari kita minta jubah yang sesuai dengan otoritas besar yang akan Tuhan berikan kepada kita. Sebab Daud ini orang yang berkaitan dengan jubah berkali-kali. Anda tahu suatu hari Saul tanpa sengaja merobek jubah Samuel. Yang dirobek jubahnya, Samuel berkata, Tuhan mengoyak kerajaanmu dan akan memberikannya kepada orang yang Tuhan berkenan. Dan suatu hari Saul sedang bernafsu mengejar Daud. Alkitab berkata, nature call, perutnya mungkin bergolak. Dia harus buang air, saudara. Dia masuk gua. Tanpa dia mengerti Daud di dalam gua itu. Lagi dia nongkrong, kelihatannya menghadap keluar. Itu kalau angin masuk kan dari luar. Yang belakang itu baunya luar biasa. Walaupun itu pupnya raja, tetap podowai, saudara. Alkitab berkata Daud mengendap-endap, dia potong punca jubah Saul. Begitu raja keluar, Daud berkata, Raja, mengapa engkau kejar aku? Dia berkata, kalau aku mau, kamu sudah mati. Dan dia tunjukkan punca jubahnya. Lihat, aku bisa potong punca jubahmu, tapi aku tidak membunuh engkau. Dan karena Saul melihat itu, dia berkata apa? Engkau lebih benar dari aku ya anakku. Sesungguhnya kerajaan ini akan jatuh kepadamu. Bayangin saudara, satu pucuk jubah dipotong, kerajaan tahtanya pindah. Apa itu? Itu jubah. Lihat orang yang bernama Harun, imam besar Harun. Suatu hari dia dengan Miriam berontak kepada Musa, karena Musa kawin dengan wanita Kusi. Dan mereka berkata, emangnya hanya dengan lewat Musa saja Tuhan bicara? Tuhan juga bicara dengan kami. Tuhan dengar, dia hadir, dan dia berkata begini, tidak ada orang seperti Musa. Kalau aku bicara lewat penglihatan, lewat mimpi, dengan Musa aku bicara muka dengan muka. Mengapa engkau tidak takut mengatai hambaku Musa? Tuhan pergi dan Miriam kena kusta seluruh tubuhnya. Tapi Harun tidak. Banyak orang berkata, oh mungkin yang salah Miriam. Tidak, Alkitab berkata dua-duanya berontak melawan Musa. Tapi kenapa yang kena kusta cuma Miriam? Sebab jubah jabatan imam besarnya Harun itu yang memproteksi dia. Dan Anda tahu bagaimana cara Harun mati? Dia naik ke bukit, dilepas jubahnya, langsung dia mati. Begitu jubah dilepas, dia mati. Lihatlah Elisa ketika mendapatkan jubah Elia. Sama dengan dia terima akan hak kesulungan daripada Elia. Dalam catatan Elia 7 kali membuat akan mujizat besar, Elisa 13 kali selama dia hidup, dan jadi 14 ketika tulangnya bersentuhan dengan mayat orang, dan mayat itu hidup lagi. Orang yang terima jubah yang dari Tuhan, dan Anda harus mengingini itu, akan mengubah akan hidup saudara. Dalam sisi Daud, Alkitab berkata, he behave wisely. Dia berperilaku dengan bijak. Jubah yang Tuhan akan berikan kepada kita ini adalah jubah yang akan mengubah perilaku kita. Saudara, kalau Anda memperhatikan kehidupan banyak anak Tuhan, sebetulnya banyak orang terkendala oleh perilaku kita. Perilaku kita ini bisa sangat membuat Tuhan bahkan tidak ingin memberikan kunci Daud kepada kita. Kalau perilaku kita kekanak-kanaan, tidak pernah dewasa,
mutungan, nggak jelas, tergampang tersinggung, tidak peduli dengan semua, tidak ada sikap yang bijak yang keluar dari kehidupan kita. Daud boleh diurapi dengan urapan Roh Tuhan yang mensahkan dia sebagai raja. Tapi untuk dia berperilaku seperti seorang raja, dia butuh jubah yang khusus. Saudara, kalau saudara dan saya tidak berperilaku dengan benar seperti anak raja, bagaimana mungkin otoritas Tuhan berikan dalam kehidupan kita? Banyak kita sangat ingin terima kunci ini. Sebab ini powerful sekali. Kalau Anda menggunakannya akan begitu dahsyat. Tapi apa artinya kalau jatuh ke tangan orang yang sama sekali tidak bijaksana? Apa artinya kalau jatuh ke tangan orang yang perilakunya sangat mengerikan? Ada orang berkata begini, saya nggak peduli ya caranya bagaimana, saya minta solusinya. Saya mau beritahu saudara, Tuhan yang kita sembah, menurut saya, lebih sebagai Tuhan dari proses, daripada Tuhan atas hasil. Sebab kalau cuma hasil tanpa proses, itu hal yang paling gampang. Lihat kitab Kejadian, dia berkata, jadilah terang, tanpa proses, boom, terang itu jadi. Apapun yang dia katakan sekejap langsung jadi. Tapi Tuhan mengerti, kalau kita membuang prosesnya dan ingin cari hasilnya, engkau tidak peduli dengan prosesnya, asal engkau dapat hasilnya, dengan gampang Anda akan dibeli oleh setan. Tapi Tuhan yang kita sembah, Tuhan atas proses. Saya hari-hari ini lagi mempelajari tentang cuka di Alkitab. Saya mau cerita ke Anda. Dipelajari ya, Yesus itu luar biasa. Makanya saya berkata dia Tuhan atas proses. Kalau hasil, sekejap saudara. Kalau sekedar dia mati untuk menebus dosa manusia ya, dia bisa percepat prosesnya. Contoh ini. Kalau dia mau prosesnya dipercepat nih. Pada waktu itu dia sedang berdoa di Taman Getsemani. Datanglah Yudas Iskariot, mencoba menangkap dia. Dan ketika Yesus melihat dia dikhianati, syok, jantungnya berhenti, matilah dia. Hari ketika dia bangkit, gua bangkit lagi. Selesaikan. Kenapa tidak dia percepat? Bahkan Petrus, mungkin Petrus itu berdarah Cina, motong telinga orang, dikira telinga babi. Kalau telinga babi enak ya, kriuk-kriuk. Telinga orang dia sikat, diembat sama dia. Tuhan berkata pada sangkamu aku tidak bisa mendatangkan 12 pasukan malaikat. Yang kalau Tuhan teriak, malaikat, siap! 12 pasukan. Gendut-gendut. Mana mungkin dia kalah? Tapi dia Tuhan atas proses. Ya toh, kenapa dia tidak permudah? Yang penting kan dia sudah mati. Gampang tuh. Kaget. Mati. Selesaikan. Pada waktu dia digantung di atas kayu salib, penderitaannya luar biasa. Tentara Roma mungkin tidak tega. Dia kasih minum. Apa itu? Cuka. Ternyata dia diberi minum itu 2 kali. Baca di Alkitab. Yang pertama itu cuka yang ada campurannya. Dan diantaranya itu merupakan herbal yang mengandung drug, narkotik. Kalau diminum meredakan sakit. Dia tidak mau. Bayangin. Yesus itu ditawari untuk meredakan sakitnya. Dia bilang tidak mau.
Tapi terakhir dia berkata, aku haus. Nah itu cuka yang berbeda. Itu cuka sebetulnya untuk minuman. Dan cuka itu untuk menghilangkan haus memang. Yang kedua itu. Dan itu dia minum. Dan dia berkata, it is finished. Selesai. Dia adalah Tuhan atas proses. Kalau Tuhanmu kuat, Anda juga pasti akan kuat. Tiap kali engkau makan minum tubuh dan darahnya, dia sedang memberikan kekuatan kepada anak-anaknya. Jangan nangis berkata, stop Tuhan. Biarkan diselesaikan. Anda lihat kematanganmu akan luar biasa. Behave wisely. Satu hari ada seorang hamba Tuhan bertanya kepada saya. Kita bicara man to man, kita bicara. Dia mengajukan pertanyaan begini. Saudara, pada waktu itu dia tanya dengan saya, Pak, saya lihat ada banyak potensi berkembang di hidupmu. Dia bilang, Bapak ini ngembalain, Bapak ini khotbah kemana-mana, nulis buku, lirik lagu dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya dia berkata, dari mana potensi itu bisa muncul? Saya bilang begini, setiap orang itu seperti benih. Benih itu ada bagian luarnya, shell bagian luarnya. Saya bilang, kalau kita izinkan Tuhan pecahkan ini, baru semua potensi di dalam kita ini akan keluar. Tapi kalau kita tidak biarkan shell, kulit luar yang keras ini pecah, kehidupan di dalam kita ini tidak akan bisa keluar. Dia adalah Tuhan atas proses. Daud sudah diurapi, tapi untuk dia satu hari jadi raja, sikapnya, perilakunya harus diubah. Yonatan memberikan jubahnya. Sejak dia terima jubah putra mahkota, firman berkata, he behave wisely. Amen, saudara. Yang kedua, balik ke Yesaya lagi, pasal yang ke-22 tadi. Kalau Anda sudah sampai di pasal yang ke-22, lihat lagi pada ayat yang ke-21, dikatakan, aku akan mengenakan jubahmu kepadanya, dan ikat pinggangmu akan kuikatkan kepadanya. Dia berkata, I will strengthen him with your belt. Aku akan menguatkan dia dengan ikat pinggangmu. Ya, ikat pinggang buat apa? Supaya enggak melorot, Pak. Ya, betul. Apa itu ikat pinggang? Di perjanjian baru, ada namanya ikat pinggang kebenaran. Dan kalau Anda membaca itu mengacu kepada seluruh selengkap senjata Allah yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Memang di konteks ini itu imam. Tapi kita juga seorang tentara Tuhan. Nah di zaman itu seorang tentara atau orang pada umumnya, ikat pinggang ini punya beberapa fungsi. Fungsi pertama untuk menggantung sarung daripada pedang. Saudara, kalau Anda punya pedang, tidak ada sarungnya untuk Anda masukkan, itu masalah, akan bisa melukai kakimu sendiri. Maka ikat pinggang itu bukan hanya membuat celanamu tidak melorot, tapi Anda punya tempat untuk Anda taruh pedang saudara. Dengan kata lain, orang Kristen, orang percaya harus belajar dan mengerti dan menguasai peperangan rohani. Ada orang berkata, enggak penting Pak peperangan rohani. Yesus sebelum dia naik ke surga berkata, kamu akan mengusir setan-setan demi namaku. Sekarang saya mau tanya, itu perkataan Tuhan perjanjian lama atau perjanjian baru? Diucapkan oleh Yesus sendiri, bagaimana Anda bisa berkata, tidak usah peperangan rohani? Dan banyak orang berpikir kalau Anda tidak menyerang setan, dia akan baik-baik dengan saudara. Bodoh itu. Anda akan dilibas habis. Dia itu pencuri, pembunuh, pembinasa, penipu, bapak segala pendusta. Jangan pernah mau dibodohin setan. Orang Kristen,
Harus ngerti bagaimana peperangan rohani. Kalau Anda menghadapi situasi apapun, Anda ngerti bagaimana mengayunkan pedang rohmu. Anda ngerti bagaimana menggunakan firman untuk memperkatakan itu. Dan keluar pedang roh yang luar biasa. Anda harus ngerti bagaimana berperang. Tetapi, ikat pinggang juga untuk orang nyantolin pundi-pundi duitnya. Dompetnya. Satu sisi Anda harus tahu bagaimana menggunakan pedang. Sisi lain Anda harus tahu bagaimana Anda menggunakan keuangan saudara. Bayangin kalau dua-duanya dikombinasi, akan jadi dahsyatnya luar biasa. Anda menghadapi situasi seperti apapun, Anda mengerti Tuhan memberikan kemenangan yang ajaib. Dan Tuhan mau Dia isi pundi-pundimu, sangat limpah. Yang mau terima katakan amin. Jangan berhenti sampai di situ. Sebab pundi-pundi merupakan level paling rendah. Dia memberikan lumbung kepada kita, amin saudara. Tapi yang menarik adalah tentara Romawi. Pada bagian ikat pinggangnya ini, dengerin saya. Itu ada seperti jalinan logam yang menutup bagian bawahnya ini. Dan itu kaku, rigid, saudara. Khusus untuk nutup bagian bawah. Kenapa? Ya untuk melindungi. Kalau perang, terlindung nih bagian bawahnya. Menurut saya, semua yang berkaitan dengan tahta, berkaitan dengan harta, dan berkaitan dengan kelemahan seksual Anda, di cover habis. Anda jaga di situ, Anda akan terima kunci Daud yang luar biasa. Amen, saudara. Siapa yang tahu Tuhan cinta, saudara? Dia mau jaga hidupmu. Jangan pernah biarkan setan buat lubang atas hidup saudara. Sebab itu akan satu hari membuat engkau kehilangan privilege yang besar. Yang ketiga, kalau Anda baca lagi di kitab Yesaya, Alkitab berkata begini, aku akan memberikan kekuasaanmu kepadanya. Sebetulnya bukan kekuasaan itu, tapi responsibility, tanggung jawab. Coba lihat Galatia. Surat Galatia. Galatia pasal yang ke-6. Lihat pada ayat yang ke-4. Galatia pasal yang ke-6 ayat yang ke-4. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaannya sendiri, dan bukan melihat keadaan orang lain. Sebab tiap-tiap orang akan memikul tanggungannya atau tanggung jawabnya sendiri. Dan baiklah dia yang menerima pengajaran dalam firman, membagi segala sesuatu yang ada padanya dengan orang yang memberikan pengajaran itu. Kalau Anda membaca dalam kitab The Message, dikatakan begini, ayat yang kelima, each of you must take responsibility for doing the creative best you can with your own life. Dia berkata setiap orang Anda mesti ambil tanggung jawab untuk melakukan yang terbaik engkau bisa, sesuatu yang kreatif yang terbaik dengan hidupmu sendiri. Tuhan kita itu Tuhan yang kreatif. Dia bukan Tuhan yang hanya mengajarkan kita bengong dan duduk. Dia berkata kamu mesti tanggung jawab untuk punya kehidupan yang kreatif di dalam dirimu. Itu tanggung jawab, saudara. Kebanyakan kita ingin dengan hak. Kita sangat ingin, kita berkata ini merupakan hak saya, ini merupakan bagian saya, ini merupakan jatah saya. Tapi sudahkah Anda ambil tanggung jawab atau your responsibilities? Saya yakin ada sesuatu yang kreatif Tuhan akan berikan dalam hidup kita. Apa yang dilihat sebetulnya?
Menurut saya sederhana. Dia lihat orang yang mengerjakan tanggung jawabnya. Tentu setiap orang bisa menilai kita apapun. Orang Yesus saja disalib, Anda mengharapkan apa dari manusia? Tapi minimal kalau kita mengerjakan tugas kita dengan tanggung jawab. Bukan cuma jawab loh saudara. Banyak orang nggak tanggung jawab, saya cuma jawab Pak, tanggungan orang lain, saya cuma jawab. Itu akeh tunggale. Tapi kalau kita kerja hanya jawab, ya percuma. Kerjakan apapun, sekecil apapun, nanti tiba-tiba Anda tahu, mungkin seseorang itu akan membawa Anda ke sebuah tempat yang tidak banyak orang bisa sampai ke sana. Itu namanya responsibility. Dan ada orang berkata, oh nanti Pak, kalau saya sudah dapat kepercayaan besar, nggak mungkin. Harus dimulai dengan sesuatu yang simpel dalam kehidupan kita. Sebab kalau Anda baca pada ayat berikutnya, balik pada Yesaya bagian terakhir, Yesaya pasal yang ke-22 tadi. Setelah orang itu dikatakan bahwa dia akan terima responsibility, maka Alkitab berkata, maka ia akan menjadi bapa bagi penduduk Yerusalem dan bagi kaum Yehuda. Bagian ini adalah bagian yang penting. Anda harus punya hati bapa. Tidak ada pilihan lain, saudara. It's a must, itu harus. Sebab hanya kalau Anda punya hati bapa, engkau tidak akan melihat siapapun yang sedang berkembang potensinya sebagai musuh. Kalau Anda memposisikan sebagai seorang pemimpin, seorang bos, seorang jenderal, seorang kakak bahkan, Anda tidak punya hati bapa, masalah. Pak, saya hati kakak. Hati kakak nggak penting, saudara. Nggak bisa itu. Hati kakak, hati paman, hati Pak D, hati Pak Le itu hanya akan menciptakan sebuah persaingan mengerikan. Menurut saya jarang melihat ada orang tua merasa tersaingi oleh anaknya. Enggak. Tapi untuk orang bisa terima otoritas begitu besar, Anda harus punya hati Bapak. Kalau tidak begitu Anda melihat akan orang lain berkembang, nggak happy. Tapi kalau hati Bapak lihat ini berkembang, diurapi, bahagia dia. Gitu. Kalau Anda pengusaha, anakmu bisa lebih kaya dari Anda, bahagia. Jangan dimusuhi. Itu Bapak tiri pasti. Tapi kalau hati Bapak kan beda. Kalau Anda hanya punya hati kakak, si sulung musuhi bungsu loh. Ketika bungsu kembali, kalau Anda punya hati Bapak, Anda seperti Musa. 70 tua-tua dikumpulkan, ada 2 orang yang tidak kumpul, entah kenapa. Di kemahnya sendiri, Eldad dan Medad itu. Dan tiba-tiba semua kepenuhan roh, yang 2 orang tidak gabung dengan Musa, juga kepenuhan. Yosua lari ke Musa, Tuanku, cegah, hentikan. Enggak gabung kita kok kepenuhan roh. Musa malah marah. Kamu kok giat banget untuk aku, Joshua. Seandainya seluruh Israel kepenuhan, itu lebih baik, lebih gampang kerjaanku. Itu hati Bapak, saudara. Dan hanya orang yang punya hati Bapak seperti itu, Tuhan akan berikan kunci Daud. Sebab dia tidak akan jadi orang yang semena-mena. Saya mau tutup dengan cerita ini. Ada seorang petani yang punya 12 ekor bebek betina dan seekor pejantan. Keren ya. 12 in 1. Betinanya 12, jantannya cuma 1. Dan pejantan ini membuktikan dirinya betul-betul jantan selama beberapa waktu bertahun-tahun. Bebek betina ini bertelur banyak sekali. Tapi rupanya tidak bisa menghadapi akan kondisi alam, dia makin tua dan makin lemah
Maka mulailah usaha dari seorang petani ini untuk mendatangkan pejantan baru yang lebih fresh, lebih segar, lebih kuat. Dan suatu hari, entah setelah usaha kesekian, dia bawa pulang dari pasar seekor pejantan baru. Keren. Tampan dalam ukuran bebek. Fotogenik juga dalam ukuran bebek. Begitu dia ditaruh di halaman tempat itu, maka 12 bebek betina ini terpesona. Wih, sweet. Dan ini bebek yang muda ini memang keren. Penampilannya oke. Luar biasa. Lalu bebek yang tua ini tidak punya hati bapak sih. Punya hati bebek. Dia merasa tersaingi. Dan dia terganggu. 12 gundiknya semua nyeleweng, saudara. Berpaling ke yang muda. Penyelewengan massal terjadi di kandang bebek. Dan akhirnya bebek tua ini datang ke bebek muda. Dan berkata gini, Mas, Anda jangan terlalu sombong. Loh, maksudnya Pak D gimana? Habis tua ya Pak D. Maksudnya Pak D bagaimana? Anda Mas ya, jangan terlalu pede. Walaupun saya sudah senior, kekuatan saya tetap lebih hebat dari Anda. Maka tertawalah terbahak-bahak bebek muda ini. Pak D, kok tidak tahu diri begini? Lalu bilang, ayo kita buktikan, kata si Pak D. Kita buat adu lomba. Lomba apa? Lari. Dari ujung ini sampai ujung sana. Cukup jauh tuh. Yang muda berkata, Pak D, mangke jantungan loh Pak D. Wong jalan aja sudah ngerewel begitu kok masih mau bertanding melawan saya. Saya ini juara lari sekampung. Oh, dia bilang tidak. Saya buktikan saya pemenangnya. Ketika mau siap dimulai pertandingan, yang tua berkata begini, Mas, kamu mau menang tapi malu atau menang gentleman? Oh gentleman, begini Mas. Kalau startnya bareng, kamu menang, kamu malu. Orang berkata gitu, iya wong tuwek kok kamu menang. Nah terus gimana? Saya harus lari dulu kira-kira 2 meter di depanmu, dan kamu baru mulai start. Kalau itu pun kau bisa menang, ku akui kau pejantan hebat. Aku pensiun aja. Tak ngemong putu. Oke, kata yang muda, luar biasa. Dan akhirnya bebek yang tua ini lari di depan. Setelah 2 meter, yang muda ngejar. Anda bisa bayangkan yang satu sudah ngos-ngosan dikejar oleh yang muda. Dan pada waktu sudah dekat sekali, tepat di belakangnya. Tiba-tiba, dia! Dan bebek muda ini tergelepar-gelepar. Kepalanya remuk, saudara. Gelepar-gelepar. Mati. Rupanya disambit oleh petaninya itu. Dan si petani itu dia pungut bangkai bebek muda ini. Sambil berkata begini. Selama ini gua cari pejantan, dapatnya homo tok ini. Pak D-nya senyum berkata, senior dilawan, katanya begitu. Apa itu kebanggaan, saudara? I hope not. Mari punya hati Bapak. Baru kunci Daud ini akan turun dalam hidupmu. Yang percaya katakan amin. Mari angkat tangan sama-sama. Tuhan berikan blessing-Mu yang ajaib buat hidup anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, terbaik turun dalam hidup kami. Semua yang daripadamu, bahkan kunci Daud Engkau berikan buat kami. Terima kasih Tuhan.